86. Tamat sudah riwayatmu. Kesalahanmu sudah sangat fatal sekali. Kau telah berani mengancam tuan muda kami, dan seenaknya merubah namanya. Yang kedua, kau telah menganiaya rekanku, orang terkuat nomor 3 di tim pengawalan Tuan Besar Mahesa Birawa. Ketiga, kau telah berani melawanku, walaupun kau tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa tadi. Jadi untuk semua perbuatan busukmu itu, kau dan seluruh anak buahmu harus mati. Ucap Hans dengan wajah dingin. Tuan Hans. Mohon ampuni aku, dan seluruh anak buahku. Jangan hukum mati kami Tuan. Ku mohon. Sungguh kami benar-benar tidak tahu dan menyesal. Jawab Raka putus asa dan terbata-bata. Tidak bisa. Siapapun yang berani mengancam tuan muda kami, apalagi merendahkannya, maka tak seorang pun yang akan kami biarkan hidup. Ucap Hans menggema dalam ruangan yang cukup luas itu. Jangankan manusia, nyamuk saja jika menggigit tuan muda, maka kami akan membuatnya mati, dan menghancurkan sarangnya. Ucap Hans sangat berlebihan karena saking emosinya. Nyamuk sangat mudah dibunuh, apalagi menghancurkan sarangnya. Tapi Hans mengumpamakan Raka seperti nyamuk. Benar-benar sangat keterlaluan. Tolong beri kami kesempatan sekali lagi Tuan. Kami berjanji bahwa kami tidak akan mengulangi perbuatan bodoh seperti itu lagi. Ucap Raka memohon-mohon. Sekali tidak tetap tidak. Lagi pula kalian tidak berguna untuk tuan muda. Bisa kalian hanya menindas dan memanfaatkan kelemahan orang lain. Jadi hama pengganggu, pengacau dan meresahkan manusia lain seperti kalian. Harus dimusnahkan dari muka bumi. Ucap Hans serius. Tapi sebelum kau dan anak buahmu mati, kau masih punya kewajiban untuk menjelaskan kepada kami. Kenapa bisa rekanku, si dewa kematian itu, takluk pada kalian? Aku beri waktu 2 menit untuk kau menjelaskannya. Ancam Hans dengan ancaman yang tidak main-main. Takut dengan ancaman Hans yang serius itu, walaupun dia tahu sebentar lagi akan mati, Raka tetap saja menjelaskan awal permasalahan kenapa hal itu bisa terjadi. Aku sejujurnya tidak tahu Tuan. Yang aku tahu, anak buahku tiba-tiba saja membawa seseorang, yang katanya adalah sandera untuk meminta uang tebusan, tanpa mengetahui latar belakangnya. Terus, bagaimana caranya kalian bisa melumpuhkan rekanku itu? Tanya Hans geram. Secara acak, anak buahku memilih mobil yang kelihatannya mewah, untuk disandera pemiliknya, guna meminta uang tebusan kepada keluarganya. Aksi itu selalu dilakukan di perempatan jalan lampu merah, beberapa detik sebelum lampu hijau menyala. Anak buahku saat itu mendapatkan target sebuah mobil mewah, kemudian memecahkan kacanya dengan kapak, lalu melemparkan bom asap yang tidak berbau dan berwarna ke dalam mobil tersebut. Setelah penumpangnya menghirup udara di dalam mobil itu, maka otomatis dia akan terbius saat itu juga. Setelah dia tidak sadar, beberapa anak buahku masuk ke dalam, dan mengambil alih kemudi mobil itu, lalu menguasainya. Begitu lampu hijau menyala, mereka membawanya kemari. Itu saja yang kami tahu Tuan. Kau bohong.
Masih ada yang belum kau ceritakan, yaitu bagaimana caranya kau sampai bisa mengirimkan surat ancaman kepada tuan muda kami. Dari saku bajunya, terdapat surat yang bercapkan nama tuan muda kalian. Di situ juga tercantum domisili tempat tinggalnya. Berdasarkan informasi itulah, anak buahku datang ke sana atas perintahku untuk meminta uang tebusan. Tapi tidak kusangka, ternyata orang yang kami ancam itu adalah tuan muda kalian. Orang yang seharusnya tidak pantas kami singgung. Lalu setelah kau tahu siapa tuan muda kami itu, dan orang-orangnya, apakah kau masih berani bermimpi untuk mendapatkan tebusan 1 miliar rupiah itu? Tanya Hans mengintimidasi. Kami tidak berani tuan. Jadi aku mohon, berilah kesempatan kepada kami sekali lagi untuk hidup, agar kami bisa memperbaiki diri, dan kami menyatakan tunduk kepada Tuan. Tunggu apa lagi? Habisi orang-orang tak berguna ini, ucap Hans keras ketika memberi perintah kepada anak buahnya, dengan wajah dingin dan tegas. Tuan, kumohon. Belum sempat menyelesaikan kata-katanya, Raka dikejutkan dengan pemandangan yang terjadi di depannya. Dengan begitu sadisnya, seluruh anak buah Raka dibantai oleh orang-orangnya Hans, tanpa belas kasihan sedikit pun. Maka, klep. Secepat kilat 20 anak buah Hans mengerjakan perintah dari bosnya. Dengan menggunakan belati sepanjang 30 cm, mereka menghabisi anak buah Raka, dengan cara menusuk, menebas dan memenggal kepala mereka. Selain dipersenjatai dengan belati itu, anak buah Hans juga dilengkapi dengan revolver kaliber 10, yang berisi 10 peluru. Tapi jarang sekali mereka gunakan, jika tidak dalam keadaan terdesak. Kali ini untuk menghabisi Raka dan seluruh anak buahnya, mereka cukup menggunakan belati itu saja. Tapi hasilnya sangat luar biasa. Tidak sampai 1 menit, seluruh anak buah Raka telah mati. Yang tinggal saat ini adalah Raka sendiri, yang sedang berlutut di lantai dengan tubuh gemetaran. Raka sengaja tidak dibunuh oleh anak buah Hans, karena sebelumnya telah diberi kode oleh bosnya. Hans ingin mengorek informasi lebih lanjut tentang kelompok itu. Kenapa mereka bisa terbentuk, dan berapa lama sudah berdiri. Dengan gamblang Raka menjelaskan duduk perkaranya, dari awal sampai akhir, dengan harapan agar nyawanya diampuni oleh Hans. Tapi seorang Hans, si tangan kilat, yang didampingi oleh Burgon, si mata dewa, pantang memberi ampunan pada orang lain, kalau alasannya tidak tepat. Maka dengan tangan dingin, Hans menghabisi nyawa Raka dengan sekali kibasan tangannya. Tetapi akibatnya, kepala Raka terlepas dari badannya, dan menggelinding mendekati kaki Hans II. Hans yang sudah sangat kesal atas ucapan, tindakan dan perbuatan Raka tersebut, benar-benar marah. Tidak cukup dengan memenggal kepala Raka saja, kakinya melayang begitu saja, menendang kepala Raka sekuat-kuatnya, hingga terbang, dan membentur dinding yang ada di depannya, sampai membuat kepala tersebut hancur saat itu juga satu. Setelah selesai mengeksekusi Raka dan seluruh anak buahnya, Hans memberi perintah.
Bakar tubuh mereka semua. Juga tempat yang mereka gunakan selama ini. Jangan ada jejak satupun yang tertinggal. Ucap Hans tegas. Baik bos. Jawab anak buah Hans serempak. Kemudian mengerjakan perintah dari bosnya tersebut. Sementara Hans dan Burgon membawa tubuh Robin yang belum sadarkan diri itu dan memasukkannya ke dalam mobil, lalu membawanya pergi. Sedangkan mobil Robin yang tadi sempat dibawa oleh anak buah Raka, dikendarai oleh anak buah Hans. Setelah selesai membumi hanguskan markas gerombolan pengacau yang bermarkas di pinggiran kota B, mereka bergegas meninggalkan tempat itu dengan wajah yang terlihat puas. Keesokan harinya, setelah Dion bangun dari tidur nyenyaknya, pukul 8.42, sekitar jam 9 pagi, Hans dan Burgon datang terburu-buru mendatang Dion, lalu menjatuhkan lututnya ke lantai, dengan wajah menghadap ke arah Dion. Perbuatan kedua anak buahnya itu tentu saja mengejutkan Dion. Di hatinya penuh tanda tanya. Untuk menjawab keingintahuan yaitu, Dion mengajukan pertanyaan kepada Hans. Ada masalah apa Hans? Dan kau Burgon? Kenapa begitu kalian datang? Langsung berlutut di depanku. Maafkan kami Tuan Muda. Kami mengaku salah. Seharusnya malam tadi, kami memberitahu peristiwa yang sebenarnya kepada Tuan Muda. Coba ceritakan dengan jelas. Jangan gugup seperti itu, agar aku paham. Waktu Tuan tidak ada di villa sore menjelang maghrib semalam itu, datang beberapa orang yang ke villa Inn, dengan alasan ingin bertemu dengan Tuan langsung. Mereka mengaku sebagai penghuni villa yang tidak jauh dari sini. Lalu, ternyata mereka bukan salah satu penghuni villa di sini Tuan. Mereka adalah gerombolan pengacau atau preman kecil yang beroperasi di pinggiran kota B. Ketika tujuan mereka datang ke sini tidak tercapai, karena dihalang-halangi olehku juga yang lain. Salah seorang di antara mereka melemparkan sesuatu, yang ternyata adalah surat, yang berisi ancaman. Maksudmu mereka mengancamku? Benar Tuan. Mereka menulis surat itu ditujukan untuk Tuan, agar Tuan mau menebus seseorang, yang saat itu mereka sandera, dengan uang tebusan sebesar 1 miliar rupiah. Seseorang? Siapa itu? Tanya Dion penasaran. Rekan kami Robin Tuan, si dewa kematian. Apa? Bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan Robin dan menaklukkannya, padahal dia sangat kuat? Itulah yang awalnya kami juga heran Tuan. Tapi setelah mereka menceritakan duduk permasalahannya, barulah kami mengerti. Ceritakan lebih jelas lagi. Mereka melumpuhkan Robin dengan menggunakan asap tak berwarna dan tak berbau, tapi mengandung bius yang sangat kuat sekali, sehingga ketika dilemparkan ke dalam mobilnya, Robin menghisap asap itu, lalu pingsan. Setelah itu, mereka membawa lari mobil yang ditumpangi oleh Robin, berikut dengan orangnya. Setelah mereka mengetahui identitas siapa Robin, melalui surat atas nama Tuan dan tempat domisili Tuan, maka mereka datang ke sini sambil mengantarkan surat ancaman tersebut. Lalu di mana Robin sekarang? Apakah kalian meninggalkannya begitu saja? Tidak Tuan.
Kami sudah berhasil membebaskan Robin. Tapi apa? Tanya Dion penasaran. Kami sudah membunuh mereka semua, Tuan. Dan membakar mayatnya. Berikut dengan tempat yang mereka gunakan selama ini. Hemin. Begitu. Baguslah kalau seperti itu. Tapi kenapa kalian tidak melaporkannya padaku malam tadi? Maafkan kami, Tuan. Kami tidak mau mengganggu istirahat Tuan. Maka kami berinisiatif untuk menyelesaikan sendiri. Dan syukurlah, permasalahan itu telah selesai. Karena hama pengganggu itu telah tamat riwayatnya. 87. Mulai membangun. Berita tentang terbakarnya markas preman atau kelompok pengacau yang selalu meresahkan masyarakat pinggiran Kota B merebak dengan begitu cepat di seantero Kota B. Ditambah lagi dengan menghilangnya anggota gerombolan itu secara misterius. Pihak yang berwajib pun tidak menemukan bukti adanya perkelahian atau pertarungan di lokasi tersebut. Orang-orang cuma mengindikasikan bahwa kejadian itu murni kecelakaan yang disebabkan oleh kebakaran hingga menghanguskan seluruh bangunan yang mereka tempati dan membakar semua penghuninya ketika sedang tidur. Padahal sebenarnya mereka tahu penyebab kebakaran tersebut karena ditemukan bukti onggokan daging yang tidak terbakar habis. Ditambah lagi dengan adanya beberapa potongan kepala yang terpisah dari badannya. Hasil akhir menyebutkan bahwa penyebab kematian mereka adalah konflik antar sesama gangster atau preman untuk memperebutkan satu wilayah kekuasaan. Tapi walau bagaimanapun, kematian kelompok yang sangat meresahkan tersebut tentu saja sangat menggembirakan orang-orang di Kota B umumnya, dan masyarakat yang tinggal di sekitar markas kelompok tersebut khususnya. Mereka sangat berterima kasih kepada orang yang telah menghabisi mereka, serta membebaskannya dari tekanan dan ketakutan yang selama ini mereka alami. Karena investigasi telah selesai, otoritas kota segera membersihkan lokasi kejadian dengan menggunakan alat-alat berat dan dibantu oleh orang-orang sekitar secara sukarela sebagai bentuk terima kasih mereka karena telah terbebas dari teror yang selama ini menimpa mereka. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Pagi berganti siang, sore berganti malam, dan malam berganti pagi kembali. Peristiwa itu datang silih berganti, seperti perputaran roda yang berputarnya sangat teratur sekali. Hari berikutnya, sekitar pukul 8.17 pagi, Dion memanggil orang-orangnya untuk datang ke villa guna membicarakan langkah-langkah apa yang harus mereka ambil sebelum melaksanakan sesuatu. Mereka yang dipanggil antara lain adalah Ivory, Hans Rams, Burgon, Erisa, James, Goveten dan Robin, yang sudah sehat kembal, ditambah lagi dengan para komandan bawahan mereka masing-masing. Tanpa mau membuang waktu, Dion memulai pembicaraannya. Aku sudah berjanji kepada Paman Tiger untuk mengembangkan daerahnya menjadi satu tempat tujuan wisata berskala besar atau nasional, bahkan jika memungkinkan internasional. Kesepakatan kerjasama itu tergantung dari pihak kita. Dan aku sudah menyetujui side plan yang diajukan oleh Paman Tiger. Untuk mendukung rencana tersebut, tentunya kita harus mempunyai satu tim yang handal,
yang akan diterjunkan ke sana, yang benar-benar menguasai tentang dunia pariwisata. Selain itu, yang perlu diperhatikan juga adalah tim pendukung, yang tugasnya mengamankan wilayah tersebut dari gangguan pihak yang tidak bertanggung jawab. Maaf Tuan Muda kalau aku menyela, ucap Ivory tiba-tiba. Ya, silakan saja Ivory, jawab Dion ramah. Di kota manakah daerah yang ingin Tuan bangun itu? Tanya Ivory ingin tahu. 08 4500. Menurut informasi dari Paman Tiger, daerah itu bernama Desa Bes, yang berada di kota Es. Kontur tanahnya sangat cocok untuk daerah perkebunan, pertanian dan perikanan. Ditambah lagi daerahnya yang berbukit-bukit, dan tak jauh dari desa itu, terdapat laut dengan pantai putihnya yang sangat indah. Kalau begitu, sebaiknya Tuan melibatkan putra daerah setempat, karena mereka lebih tahu daerahnya masing-masing, ucap Ivory memberikan saran pada Dion. Di perusahaan kita, ada beberapa orang yang berasal dari kota tersebut, yang mempunyai talenta cukup bagus. Jadi aku sarankan kepada Tuan, untuk merekrut beberapa orang di antara mereka, untuk diterjunkan di daerahnya masing-masing. Itu jauh lebih baik. Apakah kau mengetahui di departemen manakah mereka bekerja saat ini? Tanya Dion dengan antusias. 2 orang yang aku ketahui berada di Departemen Sumber Daya Manusia, yang sekarang bekerja di perusahaan bahan baku pembuatan alat elektronik. Sedangkan 2 lainnya, yang juga mempunyai talenta cukup tinggi, kebetulan saat ini bekerja di tempat yang sama, yaitu di bidang entertainment dan pariwisata. Bagus kalau begitu. Apakah hari ini juga kau bisa mendatangkan keempatnya untuk menghadapku? Bisa Tuan Muda. Saat ini juga aku hubungi manajer atau direktur tempat di mana mereka bekerja, agar bisa mengantarkan orang-orang yang dimaksud, untuk menghadap Tuan di kota Golden City ini. Baik, aku tunggu beritanya, ucap Dion senang. Sementara menunggu mereka datang, aku akan membentuk tim yang akan diterjunkan di desa Sumber Sari tersebut. James dan Erisa, aku tugaskan untuk menjadi ketua tim pengembangan daerah tersebut, yang akan didampingi oleh beberapa orang komandan, dan 200 orang tenaga pengamanan yang berasal dari kota ini. Sedangkan Burgon dan Robin, kalian tetap aku tugaskan untuk menangani proyek di lahan baru yang kita beli itu, didampingi oleh beberapa orang komandan, dan 200 orang tenaga pengamanan juga. Sementara Hans dan Rams tetap berada di kota Golden City ini, dibantu oleh beberapa orang komandan, juga 200 orang pengawal. Sedangkan sisanya akan tetap mengamankan aset-aset vital yang ada di kota B dan di kota Golden City. Besok aku akan meminta tambahan tenaga pengamanan kepada Iron, agar mengirimkan 1000 orang tenaga lagi ke daerah ini, yang terdiri dari 100 orang samurai, 100 orang ninja, dan 100 orang assassin, dan sisanya terdiri dari berbagai macam keahlian, untuk memperkuat tim yang sudah aku bentuk tadi. Sedangkan Govin akan aku kirim kembali ke kota J, untuk mendampingi kakekku, agar bisa mengecek kesehatannya. Sebagai gantinya,
Aku akan meminta murid-murid Govin untuk dikirimkan ke sini. Sementara untuk Leon, yang tugasnya menjaga vilaku ini, untuk sementara, posisinya digantikan oleh Hans. Karena sehari sebelumnya, dia kuperintahkan kembali ke kota J, untuk mendampingi Iron selama seminggu, guna memperkuat dan mengamankan aset-aset perusahaanku, yang ada di sana, juga di kota lain. Apakah semuanya bisa dipahami? Tanya Dion tegas. Dimengerti Tuan Muda. Jawab mereka serempak. Tidak terasa pembicaraan itu sudah berjalan sekitar 45 menit. Mungkin ini saatnya orang-orang yang dipanggil akan datang. Ternyata perkiraan itu benar. 4 orang yang dipanggil untuk menghadap Dion, saat ini hampir memasuki villa tempat Dion tinggal. Kesan pertama yang timbul di hati mereka adalah kagum. Wah, dan luar biasa. Dalam hati mereka berkata, ini bukan rumah lagi. Bahkan bukan villa, tetapi istana. Kata hati mereka serempak dan hampir sama. 3 di antara mereka sempat berhenti, karena takjub memandang bangunan villa milik tuan mudanya. Karena bentuk dan ukurannya yang sangat besar, indah dan megah. Sementara pemandu mereka sudah berjalan duluan, dan hampir memasuki pintu villa. Tetapi ketika mereka menoleh ke belakang, dia tidak mendapati 3 orang yang tadi datang bersamanya. Apa yang Kaltan lakukan di situ? Cepat ikut aku. Tuan muda sedang menunggu. Baik, manajer. Jawab mereka serempak. Begitu keempatnya masuk, tidak bisa disembunyikan lagi rasa kagum mereka ketika melihat interior dalam villa tersebut sangat mewah sekali. Kedatangan mereka segera dilaporkan kepada Dion, dan tanpa berbasa-basi lagi, Dion meminta mereka untuk segera menghadapnya, karena waktu terus berjalan. Di sepanjang ruang yang mereka lalui, manajer itu terus memberikan fatwa dan larangan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika berhadapan dengan tuan muda Dion. Tapi yang namanya manusia tetap saja lupa. Begitu mereka sampai di hadapan Dion, keempatnya kembali terpana. Begitu berhadapan dengan Dion, dalam hati mereka berkata, benar-benar sultan, tampan dan berwibawa. Ayo mendekat dan duduklah. Ucap Dion penuh wibawa, hingga membuat keempatnya menelan selaiva karena grogi. Perkenalkan diri kalian masing-masing. Ucap Dion serius. Sekian detik berlalu, tapi tak seorang pun yang berani memulai pembicaraan dengan Dion. Bukan karena apa, tapi takut salah dalam bersikap dengan tuan mudanya. Masing-masing saling sikut untuk meminta yang di sebelahnya untuk memperkenalkan diri duluan. Tapi tak lama kemudian, sang manajer memberanikan diri dengan berkata, saya Denny, manajer pemasaran di bahan baku alat-alat elektronik. Saya Tama, asisten manajer di perusahaan yang sama dengan manajer Denny. Saya Citra, bekerja di bidang entertainment dan pariwisata. Saya Hartini. Tuan boleh memanggilku Tini saja. Seorang karyawan belasa di Departemen Sumber Daya Manusia. Ucap Tini dengan wajah ceria. Apakah kalian berempat berasal dari daerah yang sama? Tanya Dion serius. Benar Tuan. Kami sama-sama berasal dari kota S.
tapi berlainan desa. Kalau saya berasal dari desa W, sedangkan Heri berasal dari desa K. Sementara Citra dan Hartini berasal dari desa yang sama, yaitu desa BS. Jawab Denny panjang lebar. Baiklah. Aku rasa sudah cukup perkenalannya. Sekarang dengarkan baik-baik. Daerahmu akan kukembangkan menjadi tempat tujuan wisata, khususnya desa BS, yang bekerja sama dengan Paman Tiger. Mungkin kalian sudah mengenalnya. Kami sangat mengenalnya, Tuan. Paman Tiger adalah orang yang baik. Kami biasa memanggilnya dengan Juraganti. Jawab Tini tanpa malu-malu lagi. Ternyata begitu. Baiklah, terima kasih atas informasinya. Ucap Dion senang. Hari ini kalian kubebaskan untuk tidak bekerja. Sebab besok kalian berempat akan kukirim ke daerah kalian. Untuk menjadi asisten ahli yang menangani proyek pariwisata tersebut. Kalian akan berada di bawah perintah Erisa dan James. Semua perintahnya yang benar adalah perintahku. Jadi lakukan semua yang diinginkannya. Demi terbentuknya desa BS menjadi satu tempat tujuan wisata. Baik, Tuan Muda. Jawab mereka serempak. Baiklah. Karena tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, maka pertemuan cukup sampai di sini saja. Kalian boleh membubarkan diri. Dan khusus untuk kalian berempat, akan ditangani oleh Sekretaris Quaivery. 88. Merasa terganggu. Detik, menit, jam dan hari pun terus saja berganti. Mengiringi detak napas orang-orang yang juga terus datang silih berganti. Menemui dan ditemui oleh Dion. Rata-rata mereka yang datang adalah bawahan Dion. Begitu juga yang ditemui. Baik yang berkedudukan tinggi, maupun yang mempunyai posisi rendah. Dengan membawa berbagai macam tujuan dan keperluan pada Dion. Selain daripada itu, ada juga tamu yang datang. Bukan berasal dari bawahannya, tapi dari beberapa penghuni villa yang lain. Mereka datang pada umumnya hanya sekedar bersilaturahmi, atau untuk saling mengenal, sekaligus meminta perlindungan dari Dion. Karena mereka lama-kelamaan tahu, siapa Dion yang sesungguhnya. Jalan hidup Dion setelah lepas dari Jasmine, dan menjadi orang kaya, setiap harinya lancar-lancar saja. Tidak ada ancaman yang berarti yang ditemuinya. Banyak rancangan, taktik, terobosan, bantuan, pengobatan dan lain sebagainya, yang dirancang sedemikian rupa, rata-rata sudah berhasil, dan terlaksana dengan baik. Tambahan 20 tenaga kerja, yang diminta oleh Dion pun telah datang. Dan sudah ditempatkan di posisinya masing-masing, sebagai asisten rumah tangganya. Sementara Rudolf, anak laki-laki Tiger, saat ini sudah dinyatakan sembuh 100%. Dia pun telah menjalani ujian kelayakan sebagai seorang pengawal, dan sudah dinyatakan lulus. Hari ini adalah hari di mana Tiger harus kembali ke kota es, guna mematangkan rencana pembangunan desanya menjadi tempat tujuan wisata. Kedua anaknya Rudolf dan Maya tetap mendamping ayahnya kembali ke kota es. Walaupun Rudolf ingin tetap berada di kota B, tapi sebagai seorang pengawal yang telah dinyatakan lulus, maka dia harus menjalankan misi terlebih dahulu.
Kebetulan misi pertamanya adalah menjadi anggota tim pengamanan proyek yang akan ditangani oleh James dan Erisa. Jadi mau tidak mau, dia tetap harus melaksanakannya. Rudolf telah diberangkatkan ke kota S bersama dengan 199 orang pengawal lainnya 2 jam sebelum ayah dan adiknya kembali ke sana. Sementara rombongan lain tepat pukul 8 pagi baru diberangkatkan ke sana. Mereka terdiri dari James, Erisa, Tiger, Maya, dan 4 orang komandan pengawalnya. Ditambah lagi dengan Denny, Tama, Citra dan Hartati. Rombongan itu berangkat dengan menggunakan sebuah helikopter Super Puma yang pernah mereka gunakan sebelumnya. Ivory yang seharusnya tetap mendampingi Dion, hari ini ditugaskan juga ke sana untuk mendampingi Tiger dan yang lainnya. Kehadiran Ivory sangat dibutuhkan di sana, karena dialah yang nantinya akan bernegosiasi dengan pemerintah setempat dan pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Sebelum helikopter tersebut mengudara, 1,5 jam sebelumnya, Ivory sudah menghubungi kepala daerah setempat guna memberitahu tujuannya datang, sekaligus meminta izin untuk mendaratkan helikopternya di sana. Berita yang disampaikan oleh Ivory tadi tentu saja membuat kepala daerah tersebut sangat senang. Dia segera menghubungi orang-orang penting di daerahnya untuk segera menyambut kedatangan Ivory dan rombongannya di desa BS. 10 menit sebelum helikopter yang ditumpangi oleh Ivory sampai, rombongan kepala daerah dan perangkat-perangkatnya sudah sampai di lokasi yang dimaksud terlebih dahulu. Tak lama sesudah itu, 200 orang pengawal yang dikirim oleh Dion untuk menjadi tim pengamanan proyek tersebut pun tiba, dengan mengendarai puluhan mobil mewah, juga belasan mobil bak terbuka lainnya. Kedatangan mereka tentu saja membuat kehebohan besar, tapi masalah itu segera teratasi. Begitu salah seorang di antara mereka melapor bahwa kedatangan mereka atas suruhan dari Tuan Muda Dion juga Ivory. Sikap warga yang semula waspada dan khawatir, kini telah menjadi tenang, karena mereka sudah diberitahu maksud dan tujuan rombongan besar itu datang ke desanya. Beberapa saat kemudian, terlihat sebuah helikopter yang cukup besar memutari langit desa BS dengan suara mesinnya yang meraung-raung, sampai ada beberapa warga yang menutupi telinga dengan kedua belah telapak tangannya. Tak lama sesudah itu, helikopter tersebut perlahan-lahan turun di tengah lapangan bola milik desa. Sesaat setelah helikopter itu mendarat, para penumpangnya segera turun dan menjauh dari helikopter tersebut. Salah satu penumpang yang turun adalah Ivory, orang yang sudah mereka kenal, walau cuma namanya saja, tapi belum pernah sama sekali bertemu, kecuali bagi kepala daerah dan beberapa bawahannya yang lain. Lalu secara berturut-turut keluar James, Erisa, Tiger dan Maya, 4 orang komandan. Baru setelahnya keluar Denny, Tama, Citra dan Hartini. Sedangkan Rudolf saat ini tidak ada. Dia telah datang duluan dan bergabung dengan 199 pengawal yang saat ini belum mau memperlihatkan diri. Kedatangan Ivory dan rombongannya
disambut dengan sangat antusias sekali. Karena mereka tahu, kedatangan mereka akan membawa perubahan besar bagi desanya. Rata-rata warga desa, tak terkecuali kepala desanya, melambaikan tangan ke arah Tiger dan Maya, sebagai bentuk penyambutan mereka terhadapnya. Tapi mereka masih segan untuk mendekatinya. Begitu Ivory melangkah menjauh dari helikopter, bergegas semua orang penting kota es mendekatinya, lalu serentak mengucapkan salam. "Selamat datang Nona Sanders dan rombongan," ucap mereka serempak, sambil menangkupkan kedua tangannya di dada. "Terima kasih tuan-tuan," jawab Ivory singkat, sambil membalas penghormatan yang sama kepada mereka. "Mari kita duduk di kursi yang ada di bawah tenda itu," ucap kepala daerah dengan sopan kepada Ivory dan yang lain. "Terima kasih tuan. Anda tidak perlu formal seperti itu. Anggap saja kedatanganku dan yang lain seperti kedatangan biasa," jawab Ivory tak enak hati. Tapi walau bagaimanapun, Nona Ivory dan rombongannya adalah tamu penting dari perusahaan Birawa Group. Tentu saja kami tidak bisa menganggapnya remeh. "Terserah tuan sajalah," jawab Ivory sambil tersenyum. "Nah begitu lebih baik," jawab kepala daerah sambil tersenyum juga. Begitu sudah memasuki tenda, beberapa orang panitia mempersilahkan kepada rombongan kepala daerah juga rombongan Ivory untuk duduk. "Hari ini, desa kita kedatangan tamu penting dari perusahaan Birawa Group, yang sudah sama-sama kita lihat, yaitu Nona Ivory, Nona Erisa dan Tuan James beserta rombongannya yang lain. Di dalam rombongan mereka juga terdapat orang yang sudah kalian kenal cukup dekat, yaitu Tuan Tiger dan anaknya. Kedatangan mereka ke desa kita ini adalah sebagai utusan dari pemilik perusahaan Birawa Group untuk membicarakan kerjasama antara pemerintah daerah dengan perusahaan tersebut. Kerjasama itu adalah mengembangkan desa BS menjadi sebuah desa maju, yang akan menjadi tempat tujuan wisata berskala nasional," ucap pembuka dari kepala daerah setempat. Kepala desa beserta warganya yang lain, begitu mendengar ucapan kepala daerah tersebut, menjadi sangat senang sekali. Serentak mereka bertepuk tangan, kecuali sekelompok orang yang sedang berdiri di sudut lapangan. Mereka hanya diam saja, tapi di wajah mereka tergambar rasa tidak senang atas ucapan kepala daerah tersebut. Mereka melampiaskan kekesalannya dengan mengepalkan telapak tangannya kuat-kuat. Di tengah-tengah kelompok kecil tersebut, duduk seorang laki-laki yang berperawakan tegap, rambut panjang berikat, kulit hitam. Tersebut, walaupun dia tahu, rombongan yang dipimpin oleh Ivory membawa ratusan pengawal yang kelihatannya cukup kuat. Tapi saat itu, kondisi yang ada di depannya tidak mendukung. Karena tidak lepas dari Ivory, seperti menyiratkan niat yang tidak baik. Di dalam hatinya membatin, "Awas kau. Aku akan menunggu satu kesempatan, di mana kau sedang tidak dikawal oleh siapapun. Maka saat itulah, aku akan menangkapmu, dan akan kujadikan kau sebagai gundikku," ujarnya dalam hati sambil menyeringai. 89. Ivory terancam.
Pertemuan dan pembicaraan yang didesa oleh kepala daerah tersebut berlangsung sukses. Site plan yang digagas oleh Tiger disetujui oleh kedua belah pihak. Pihak perusahaan Birawa Group sebagai penyedia modal, pengelola dan penanggung jawab akan melaksanakan semua hak dan kewajibannya terhadap ketentuan yang berlaku. Sedangkan pihak pemerintah setempat bertindak sebagai fasilitator penyedia perizinan dan lain sebagainya. Mereka juga bertindak sebagai penanggung jawab secara umum. Luas lahan yang akan digarap sesuai dengan site plan yang dirancang oleh Tiger kurang lebih 400.000 hektar yang meliput 7 buah areal perbukitan, 4 lembah, yang 2 diantaranya terdapat danau alam, dan seluruh wilayah pantal serta lautnya. Separuh dari wilayah yang akan dikembangkan tersebut merupakan tanah milik warga, tetapi dengan kesadaran penuh, mereka bersedia menjual tanahnya kepada perusahaan Birawa Group, yang akan dijadikan tempat wisata dan fasilitas pendukungnya lainnya. Ganti rugi yang akan diterima oleh pemilik tanah tersebut cukup tinggi, karena harga per meternya sama seperti harga tanah di perkotaan. Pihak Birawa Group bersungguh-sungguh untuk mengembangkan daerah itu menjadi daerah maju, karena potensinya yang sangat besar, ditambah dengan pemandangan alamnya yang sangat bagus dan indah. Boleh dikatakan, hampir separuh wilayah desa tersebut, juga seperempat wilayah desa di kabupaten lain, akan dikembangkan menjadi daerah wisata. Hal itu tentu saja sangat menggembirakan warga di sekitar desa tersebut. Pihak perusahaan berjanji akan memperbaiki infrastruktur jalan dan yang lainnya. Proyek tersebut akan dilaksanakan berbarengan dengan proyek daerah wisata lainnya. Di dalam site plan yang dirancang oleh Tiger, seperempat lahan yang dimilikinya juga terkena dampak pengembangan itu. Tetapi Tiger dengan sukarela akan menyerahkan tanah tersebut tanpa mau dibayar sedikit pun. Tapi pihak perusahaan Birawa Group tidak mau seperti itu. Mereka tetap akan membayar tanah milik Tiger. Pendek kata, segala sesuatu yang direncanakan diharapkan akan berjalan dengan baik, tanpa ada hambatan yang cukup berarti. Itulah beberapa poin yang menjadi pembicaraan mereka dalam waktu kurang lebih 2 jam dalam pertemuan yang diadakan di lapangan bola milik Desa BS. Hari itu juga akan diadakan pemetaan dan penelusuran terhadap pemilik separuh wilayah yang akan dikembangkan oleh perusahaan tersebut. Tetapi tanpa mereka sadari, ada bahaya yang akan mengancam kelancaran proyek itu, yaitu dengan munculnya orang-orang misterius, yang saat pertemuan itu juga hadir. Saat itu, mereka hanya berdiri di sudut lapangan. Setelah pertemuan itu selesai, orang-orang yang disusupkan oleh ketua kelompok itu melaporkan apa saja yang menjadi pembicaraan mereka. Mendengar berita tersebut, ketua kelompoknya segera memerintahkan kepada bawahannya untuk memasang patok lama di tanah yang akan perusahaan itu beli, terutama tanah yang tidak dilengkapi dengan surat-surat tanah. Bagaimana perkembangan rencana mereka itu? Apakah berjalan sesuai dengan rencana? Tanya ketua kelompok yang bernama Arga, di sebuah bangunan kayu
yang terletak di pinggiran hutan, terisolir sendiri dari perumahan warga lainnya. Benar, bos. Sesuai perintah, tanah warga yang akan mereka beli itu, terutama yang tidak dilengkapi dengan surat menyuratnya, sebagian besarnya sudah kita kuasai dengan cara memasang patok lama. Bagus. Dengan demikian, tanpa bersusah payah dan kerja keras, kita akan mendapatkan pembayaran yang cukup besar dari penjualan tanah itu. Hahaha. Kau memang bisa diandalkan, Doni, ucap Arga senang, sambil menepuk bahu Doni. Sudah tentu, bos. Karena kita bisa mengambil keuntungan dari kebodohan warga tersebut. Tanpa mereka sadari, tanah mereka sudah kita ambil. Jawab Doni senang, dan terkesan membanggakan diri. Apakah perempuan yang dipanggil Sanders itu masih ada di desa ini? Tanya Arga tiba-tiba. Masih, bos. Kalau tidak salah, saat ini dia sedang berada di rumah Juragan Tiger. Sepertinya belum berniat kembali ke kotanya, karena helikopter yang mereka tumpangi masih ada di tengah lapangan itu, jawab Doni tanpa ditutup-tutupi. Apakah helikopter itu dijaga? Tanya Arga penuh dengan rencana jahat. Tentu saja, bos. Ada puluhan orang yang duduk-duduk di sana sambil mengobrol, jawab Doni cepat. Bagaimana dengan rumah si tua Tiger itu? Apakah juga dijaga? Di rumah Tiger justru penjaganya sangat banyak, bos. Mereka berada di setiap sudut rumah itu secara berkelompok. Nyamuk saja sangat sulit untuk bisa masuk ke dalamnya. Slal. Ada apa, bos? Kalau begini caranya, bagaimana aku bisa menangkap perempuan itu? Ucap Arga geram. Kita tunggu kalau ada kesempatan lagi, bos. Kalau tidak setengah malam, atau keesokan harinya. Kalau besok, ya tentu saja dia sudah pulang, bodoh. Pukul 8.48. Lalu bagaimana, bos? Kau ini ya, bodoh kok dipelihara. Kalau kita tak punya kesempatan, ya tidak bisalah. Mau apa lagi? Tapi bos, sudah. Tidak ada tapi-tapi. Sekarang kau boleh pergi. Dan bawa kawan-kawanmu untuk mengintai pergerakan mereka. Terutama di Sanders itu. Kalau dia keluar tanpa pengawalan, cepat kasih tahu. Baik, bos. Setelah anak buahnya pergi, Arga berjalan mondar-mandir dalam ruangan tengah bangunan itu. Sesekali melongok melalui jendela yang terbuka lebar, sambil memperhatikan beberapa anak buahnya yang sedang berjaga di luar. Pikirannya melayang kemana-mana, bahkan ke masa lalu. Dia teringat ketika pertama kali datang ke desa ini. Banyak warga yang menolaknya. Mereka menunjukkan ketidaksukaannya dengan cara meludahi, memaki, bahkan mengatainya dengan terang-terangan. Ketika saat itu, Arga hanya diam saja. Karena dia ingin mendapatkan simpati dari warga. Dia berharap, dengan bersikap baik, mereka akan menerimanya. Tapi ternyata perkiraannya salah. Warga tidak bergeming. Sikap mereka tetap seperti itu. Bahkan lebih intens lagi membulinya. Menyadari sikap warga yang tidak berubah juga, Arga menjadi bosan dan marah. Suatu ketika, saat belasan pemuda setempat hendak memukulnya, Arga melawan.
hingga mengakibatkan kelompok pemuda itu cedera cukup parah. Setelah diselidiki, ternyata perkelahian itu dipicu oleh keisengan belasan pemuda desa yang berniat ingin mencelakai Arga. Dan bagi Arga, dia melakukan itu karena membela diri. Selama ini, warga desa, termasuk para pemuda yang mengeroyok Arga tadi, menganggap bahwa Arga adalah orang lemah, walau berbadan tegap, tapi lembek. Jadi mereka selalu membulinya. Tapi ketika Arga berhasil mengalahkan belasan pemuda itu seorang diri, barulah mata mereka terbuka lebar. Dari situ mereka tahu bahwa Arga bukanlah orang lemah, dan juga bukan orang sembarangan. Sejak saat itu, tak satu pun warga yang berani mengganggunya lagi, apalagi mengatainya seperti dulu. Setiap kali bertemu dengannya, mereka menganggukkan kepalanya, tanda menegur ramah, khas orang desa yang ketakutan. Aku harus hati-hati dan tidak boleh ceroboh. Kelihatannya ratusan pengawal itu bukan orang sembarangan, ucap Arga pada diri sendiri, setelah sadar dari lamunannya yang cukup lama itu. Kalau aku bertindak di luar perkiraan, bisa-bisa tamat riwayatku. Walaupun aku kuat menurut warga desa, tapi kalau berhadapan dengan sekian banyak orang kuat, lama-lama, mati juga aku, ujarnya. Tapi tunggu dulu, baru aku ingat, kalau tidak salah, si tua Tiger itu mempunyai anak laki-laki yang cacat. Tapi kenapa waktu ayahnya tiba, dia tidak kelihatan? Apakah mungkin dia tidak ikut? Atau memang tidak boleh ikut? Dengan alasan berobat di kota. Ah, masa bodohlah, ucapnya sedikit kuat, hingga terdengar oleh anak buahnya yang sedang berjaga di luar. Ada apa, bos? Tanya anak buahnya yang tiba-tiba datang dari belakangnya keheranan. Tidak ada apa-apa. Lanjutkan saja penjagaan di luar, jawab Arga sedikit kesal. Siap, bos, jawab mereka serempak. Orang tua itu ternyata besar juga nyalinya. Pulang-pulang membawa banyak orang. Tapi aku, Arga, tidak takut kepada mereka, karena mereka bukan ancaman berarti bagiku, gumamnya sambil menyeringai. Musim panas di desa Bes cukup terasa bagi orang-orang kota seperti Ivory. Dengan alasan ingin mencari udara segar, Ivory memutuskan untuk berkeliling desa seorang diri, sambil melihat-lihat seperti apa suasana desa di malam hari. Tiger sebenarnya keberatan kalau Ivory keluar sendirian. Dia meminta agar Ivory dikawal oleh anak buahnya untuk menjaga keselamatannya. Tapi Ivory menolak dengan alasan desa cukup aman. Kemudian, dengan tidak ditemani oleh siapapun, Ivory berjalan sendirian di pinggiran desa itu. Sinar bulan yang saat itu sedang bersinar sangat terang, membuat suasana desa seperti siang hari. Malam, bos. Mau melapor, ucap anak buah Arga dengan nafas tersengal-sengal. Lapor apa? Jawab Arga ketus. Perempuan yang dipanggil Sanders itu saat ini tengah berjalan sendirian di pinggiran desa. Apakah kita akan menyergapnya, bos? Apakah situasi di dekatnya aman? Tanya Arga senang. Aman, bos. Kami sudah mengintainya selama 1 jam. Tidak ditemui seorang pun pengawal di dekatnya.
Kalau begitu, segera kumpulkan orang-orang kita untuk menangkap perempuan bodoh itu. Baik, bos. 90. Kekuatan tersembunyi. Arga terkekeh sendiri ketika membayangkan akan mendapatkan mangsa empuk si Sanders yang cantik itu. Pikiran kotornya sudah meledak-ledak tak bisa diam, hingga dia tak sabar menunggu kabar dari anak buahnya. Apakah membawa makanan lezat atau tidak malam ini? Arga sangat yakin sekali bahwa anak buahnya akan berhasil menangkap si Sanders itu, dan tidak akan gagal. Karena selama ini, tak ada seorang pun yang berani melawan mereka, terutama penduduk desa. Semua orang pernah merasakan gangguannya, kecuali Tiger dan kepala desa. Entah kenapa Arga dan anak buahnya tidak berani mengganggu mereka. Hanya mereka sendiri yang tahu alasannya. Saat ini, 16 orang anak buahnya sedang beramai-ramai mengepung Ivory dan berniat ingin menangkapnya. Sedangkan waktu itu, Ivory sedang menikmati indahnya sinar bulan di desa mereka dengan duduk di bangku panjang sambil menghadap bulan. Melihat kedatangan mereka yang tiba-tiba dan langsung mengepungnya, Ivory tentu saja terkejut. Dia tidak menyangka waktu indahnya akan terganggu karena kedatangan mereka. Rata-rata wajah orang yang mengepungnya itu tidak bersahabat, bermuka licik dan mesum, yang membuat Ivory menjadi sangat jijik sekali ketika melihatnya. Tapi sebagai orang yang cukup lama berkecimpung di dunia bisnis dan mafia kekuasaan, sedikit banyaknya dia mengetahui seluk-beluk permasalahan seperti itu. Dengan tenang dia berkata, "Apakah kalian tahu sedang pukul 8.48 berhadapan dengan siapa?" tanya Ivory dingin, tanpa takut sedikit pun. "Kami jelas tahu siapa kau, Nona Manis. Kau adalah orang kepercayaan pemilik perusahaan Birawa Group, yang diutus ke desa ini untuk mematikan mata pencarian kami," jawab Doni sambil tersenyum tidak manis tapi mengejek. "Apa maksudmu?" tanya Ivory jijik dan geram. "Rencanamu untuk membangun daerah ini menjadi tempat wisata tentu saja telah memotong mata pencaharian kami di daerah ini." "Apa peduliku?" jawab Ivory cuek. "Kau tahu, Nona Manis, selama ini, areal yang ingin kau bangun itu adalah tempat kami berburu daging hewan yang bisa kami jual dengan harga tinggi. Tapi jika kau mengolahnya menjadi tempat wisata, tentu saja buruan kami itu akan menghilang, dan otomatis mata pencaharian kami juga hilang. Katakan saja apa mau kalian. Jangan berbelit-belit seperti itu," ucap Ivory tanpa basa lagi. "Ternyata kau pintar juga, Nona Manis," ucap Doni dengan muka menyebalkan. "Jangan menghinaku seperti itu. Jika tidak mau celaka," ancam Ivory kesal karena diperlakukan seperti wanita lemah dan tidak tahu apa-apa. "Hahaha, hebat juga kau, Sanders. Tunggu apa lagi? Cepat tangkap perempuan jalang itu dan bawa untuk bos kita," perintah Doni sambil menyeringai. Dalam sekejap mata, Ivory sudah dikerubuti oleh belasan laki-laki, yang masing-masing ingin menyentuhnya dengan bernafsu sekali, kemudian merangsek mendekatinya, tapi buk, buk, plak, plak, arhe,
4 orang yang paling dekat dengan Ivory mendapat tendangan dan tamparan yang cukup keras secara tiba-tiba dan tidak diduga sama sekali oleh mereka. Orang-orang yang tadi berniat ingin menangkap Ivory mendadak menghentikan langkah mereka ketika melihat 4 orang temannya telah terkapar di tanah. Hebat juga kau, Jalang. Sungguh tidak kami duga. Ternyata kau menguasai ilmu bela diri sama seperti kami. Ucap Doni terkejut, lalu melompat mendekati Ivory dan melancarkan serangan tangan kanan dan kirinya ke arah titik vital di tubuh Ivory. Dis. Bu. Ark. 2 kali pukulan dari Doni berhasil ditangkis oleh Ivory dengan begitu mudah. Bahkan Ivory sempat mendaratkan satu pukulannya ke wajah Doni cukup telak, hingga membuatnya terdorong ke belakang. Dari sudut bibirnya mengalir darah segar. Kurang ajar. Kalian semua cepat gunakan senjata apa saja dan hajar perempuan jalang itu. Aku sudah tidak bernafsu lak. Terserah kalian mau berbuat apa. Ucap Don marah sambil menyeka darah di mulutnya. 12 anak buahnya yang lain, yang tadi sempat melihat kehebatan Ivory, tidak bergerak sedikit pun dari tempat mereka berdiri. Antara takut dan patuh terhadap perintah, mereka lebih memikirkan apa yang akan mereka terima jika berani menyerang lawan yang kelihatannya lemah itu. Tunggu apa lagi? Cepat serang dia. Dasar bodoh. Ucap Doni semakin marah sambil memaki-maki anak buahnya. Ternyata cuma segitu saja kehebatan kalian. Percuma menjadi laki-laki kalau dengan perempuan saja kalah. Ucap Ivory memprovokasi mereka. Jangan banyak bacot kau. Iya. Teriak Doni sambil kembali menyerang Ivory secara membabi buta. Tapi, plak, buk, serangan Doni tidak berhasil mengenal Ivory walau sedikit pun. Malah tubuhnya sendiri yang terkena tendangan dan pukulan sangat keras dari Ivory, sehingga membuat tubuh Doni terpental jauh, sampai menabrak anak buahnya, dan pingsan. Melihat wakil ketuanya pingsan, karena serangan dari Ivory tadi, membuat anak buahnya yang masih tersisa menjadi terkejut, dengan raut wajah yang tidak percaya. Sekarang mereka benar-benar takut melihat sosok Ivory, wanita yang tadi ingin mereka lecehkan, sedang berdiri diam, dengan raut wajah yang tetap cantik, tapi auranya sangat menakutkan. Sungguh mereka tidak menyangka, perempuan cantik yang kelihatannya lemah itu, ternyata sangat kuat sekali. Menghadapi belasan laki-laki kuat seperti mereka, dia masih tenang-tenang saja. Benar-benar wanita yang luar biasa. Pikir mereka. Kabur. Teriak salah seorang di antara mereka tiba-tiba, lalu berlari sekencang-kencangnya, meninggalkan teman-temannya yang lain untuk menyelamatkan diri. Melihat temannya kabur seperti itu, yang lain pun ikut-ikutan kabur, tanpa memperdulikan Doni dan 4 orang temannya yang lain, yang sedang tergeletak di tanah. Dasar pecundang. Beraninya cuma menggertak saja, ternyata macam kerupuk. Teriak Ivory sedikit keras hingga terdengar sampai ke beberapa rumah yang berada di pinggir desa. Light, cepat susul aku di pinggiran desa ini. Bawa orang-orangmu ke sini. Ada tikus yang berani menggangguku. Cepat.
Perintah Ivory tegas dan terkesan marah. Orang yang dipanggil Light itu adalah salah satu komandan yang dibawa oleh Ivory. Saat dihubungi oleh Ivory, dia sedang bersama dengan James, Erisa, Tiger dan Maya. "Ada apa, Light?" tanya James penasaran. Sesaat setelah selesai menerima telepon dari Ivory, Nona Sanders diserang. "Di pinggiran desa ini, bos," jawab Light gugup. "Cepat kerjakan perintahnya. Jangan tunggu lama. Takut Nona Sanders kenapa-kenapa." "Baik, bos." Ada-ada saja mereka. Berani-beraninya mengganggu orang-orang tuan muda. Mau cari mati, guman James lirik. "Paman Tiger, apakah kau tahu siapa orang yang berani mengganggu Nona Ivory itu?" "Tahu, tuan. Kalau tidak salah, mereka adalah kelompok pemburu yang tinggal di pinggir hutan. Ketuanya bernama Arga, dan wakilnya bernama Doni." "Permisi, Paman Tiger. Aku ingin memastikan Nona Ivory tidak kenapa-kenapa. Kalau terjadi sesuatu padanya, kita semuanya akan habis." Tuan muda Dion bukan orang yang mudah diprovokasi, apalagi oleh orang kecil seperti mereka, ucap James ketakutan. "Saya juga ikut, Tuan James. Saya juga khawatir dengan keselamatan Nona Ivory itu. Kalian berdua tetap berada di dalam rumah, dan jangan kemana-mana," ucap Tiger kepada Erisa dan anaknya Maya tegas. Di pinggiran desa, sekitar pukul 9.30 malam. "Nona Sanders, apakah tidak terjadi apa-apa denganmu?" ucap Light terkesan khawatir. "Tidak ada apa-apa, Light. Mereka bukan lawanku," jawab Ivory enteng. "Syukurlah kalau begitu, Nona," sambung Light lega. "Siapa mereka, Nona Sanders?" "Inilah tikus yang mencoba menggangguku tadi, dan sisanya sudah melarikan diri ke arah hutan itu." "Kurang ajar. Beraninya mereka," ucap Light gemetar menahan marah. "Ayo kita susul mereka. Kita habisi sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai keberadaan mereka mengganggu kenyamanan orang-orang tuan muda di sini," ucap Light marah. "Baik, Komandan," jawab mereka serempak. "Tunggu!" teriak seseorang yang baru saja tiba di lokasi kejadian. Orang itu adalah James dan Tiger. "Nona Ivory, Anda baik-baik saja?" tanya Tiger dan James serempak karena khawatir. "Aku tidak apa, Paman. Cuma sedikit shock saja tadi," jawab Ivory tanpa ditutup-tutupi. "Apakah Paman mengenali kelima orang ini?" tanya James geram. "Ya, aku sangat mengenal mereka. Mereka berlima adalah orang-orangnya Arga, anggota kelompok pemburu itu. Mereka selama ini tinggal di pondok tepi hutan desa ini. Ini tidak bisa dibiarkan. Mereka harus dihabisi sebelum membuat kekacauan yang lebih besar lagi," ucap James geram. "Sekarang kalian boleh pergi. Habisi mereka. Dan ingat, jangan sisakan satu orang pun," ucap Ivory tegas. Menyambung pembicaraan James. "Baik," jawab mereka serempak. Bersambung ke episode 91. Membasmi hama tikus.